Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah, para peserta kajian Islam online pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, insya-Allah kita akan membahas tentang liberalisme. Karena kita harus mengetahui juga dan kita harus paham betul aliran-aliran yang menyimpang daripada syariat Islam. Untuk apa? Untuk membentengi diri kita daripada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Ikhwafillah rahimakumullah, liberalisme itu telah masuk ke dalam semua kelompok masyarakat manusia. Tidak terkecuali kaum muslimin. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam pun juga demikian. Pengaruh liberalisme ini telah merasuk ke dalam semua lini kehidupan banyak masyarakat kaum muslimin di negeri ini. Selain faktor internal kaum muslimin yang lemah dari sisi komitmen mereka terhadap agamanya, terutama persoalan yang berkaitan dengan akidah, tersebarnya aliran pemikiran liberalisme ini tidak lepas dari peran Barat yang sangat giat menyebarkannya melalui kekuatan politik, ekonomi, dan teknologi informasi yang mereka miliki. Dan disinyalir kaum muslimin adalah sasaran utama dari invasi pemikiran ini. Karenanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul Clash of Civilization, Benturan Peradaban, setelah jatuhnya aliran komunisme, maka tantangan Barat selanjutnya adalah Islam. Menurutnya, bahaya Islam itu lebih berat dari peradaban-peradaban yang lain seperti Cina, Jepang, dan negeri-negeri Asia Utara yang lain. Selain itu, keyakinan Barat terhadap konsep liberal diantaranya juga diinspirasi oleh tesis Francis Fukuyama dalam The End of History-nya yang menyebutkan bahwa demokrasi liberal adalah titik akhir dari evolusi sosial budaya dan bentuk pemerintahan manusia. Ikhwatal iman, sebagai umat Islam tentu kita tidak ingin peradaban Islam yang dibangun di atas akidah dan nilai-nilai agama Allah ini dirusak oleh orang-orang kafir dengan pemikiran-pemikiran luar itu. Islam adalah agama yang sempurna dengan ajaran yang bersumber dari wahyu Allah, Pencipta yang Maha mengetahui segala kebutuhan makhluknya. Karenanya Islam tidak membutuhkan isme dan ideologi dari luar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Ikhwatal iman, sejarah kemunculan liberalisme itu terbentang dari sejak abad ke-15. Saat Eropa memulai era kebangkitan atau disebut dengan istilah Renaissance. Mereka sampai sekitar abad ke-18 Masehi. Setelah sebelumnya sejak abad ke-5 orang-orang Eropa hidup dalam era kegelapan.
Dr. Abdul Rahim Somail mengatakan liberalisme secara teori politik, ekonomi, dan sosial tidak terbentuk dalam satu waktu dan oleh satu tokoh pemikir. Akan tetapi ia dibentuk oleh sejumlah pemikir. Liberalisme bukan pemikiran John Locke, bukan pemikiran Rousseau atau pemikiran John Stuart Mill. Akan tetapi setiap dari mereka memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk ideologi liberalisme. Sejarah liberalisme dimulai sebagai reaksi atas hegemoni kaum feodal pada abad pertengahan di Eropa. Sebagaimana kita ketahui, Kristen adalah agama yang telah mengalami perubahan dan penyimpangan ajaran. Pada tahun 325 Masehi, Imperium Romawi yang mulai memeluk agama Kristen yang telah mengalami perubahan tersebut, yaitu setelah agama Kristen berubah keyakinan tauhid menjadi trinitas dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Pada saat yang sama, sistem politik yang dianut oleh penguasa untuk memerintah rakyatnya ketika itu adalah feodalisme, sistem otoriter yang zalim, menekan dan memasung kebebasan masyarakat. Sistem feodal ini berada pada puncaknya di abad ke-9 Masehi, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan dan hilangnya pemerintahan pusat. Kaum feodal itu terbagi menjadi 3 unsur ketika itu. Yang pertama, institusi gereja, kaum bangsawan dan para raja. Semuanya memperlakukan rakyat yang bermata pencaharian sebagai petani dengan otoriter, zalim dan sewenang-wenang. Kehidupan beragama di bawah institusi gereja juga syarat dengan penyimpangan. Tersebarnya peribadahan yang tidak memiliki landasan dalam kitab suci dan merebaknya surat pengampunan dosa adalah di antaranya. Paus Roma, ketika mereka membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas gereja, mereka menerbitkan surat pengampunan dosa dan menghimbau masyarakat untuk membelinya dengan iming-iming masuk surga. Pendapat-pendapat tokoh agama pun bersifat absolut dan tidak boleh digugat. Al-Quran juga menyebutkan di antara penyimpangan mereka, di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 31, nanti bisa dibuka Al-Qurannya, ya, kurang lebih yang artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Penyimpangan keyakinan ditambah dengan sistem politik otoriter inilah faktor utama yang kemudian melahirkan pemikiran liberal. Saat masyarakat tertekan dan hidup dalam kezaliman, muncullah reaksi yang bertujuan untuk kebebasan hidup. Hal yang telah menjadi kesadaran masyarakat Eropa yang ingin bebas dari segala bentuk tekanan itu mengharuskan mereka untuk melakukan transformasi pemikiran. Di antara proses transformasi pemikiran ini adalah reformasi agama. Jadi pada akhir abad ke-15 muncul seorang tokoh gereja asal Jerman bernama Martin Luther. Kemudian diikuti oleh John Calvin, lalu John Knox. Mereka melakukan perlawanan terhadap gereja Katolik yang kemudian mereka beri nama Protestan. Gerakan reformasi agama yang dilakukan oleh Luther ini memiliki pengaruh besar dalam sejarah liberalisme selanjutnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Secara etimologi, liberalisme adalah derivasi dari kata liberty atau liberté yang berarti bebas. Adapun secara terminologi, para peneliti mengemukakan ya, bahwa liberalisme itu adalah terminologi yang cukup sulit untuk didefinisikan. Hal itu karena konsep liberalisme yang terbentuk tidak hanya dalam satu generasi, dengan tokoh pemikiran
yang bermacam-macam dan orientasi yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dalam Al-Mawsu'ah Al-Arabiyah Al-Alamiyah, di situ dikatakan liberalisme termasuk terminologi yang samar. Karena makna dan penegasannya senantiasa berubah-ubah dalam bentuk yang berbeda dalam sejarahnya, sepanjang sejarahnya. Namun demikian, liberalisme memiliki esensi yang disepakati oleh seluruh pemikir liberal pada setiap zaman, dengan perbedaan-perbedaan tren pemikiran dan penerapannya sebagai cara untuk melakukan reformasi dan menciptakan produktivitas. Esensi ini adalah bahwa liberalisme meyakini kebebasan sebagai prinsip dan orientasi, motivasi dan tujuan, pokok dan hasil dalam kehidupan manusia. Ia adalah satu-satunya sistem pemikiran yang hanya menghendaki untuk mensifati kegiatan manusia yang bebas, menjelaskan dan mengomentarinya. Salah seorang tokoh, yaitu Dr. Sulaiman Al-Qurashi, mengatakan, liberalisme adalah aliran pemikiran yang berorientasi kepada kebebasan individu, berpandangan wajibnya menghormati kemerdekaan setiap orang, meyakini bahwa tugas pokok negara adalah melindungi kebebasan warganya seperti kebebasan berfikir dan berekspresi, kepemilikan swasta dan yang lainnya. Aliran pemikiran ini membatasi peran penguasa dan menjauhkan pemerintah dari kegiatan pasar. Alasan ini juga dibangun di atas prinsip sekuler yang mengagungkan kemanusiaan dan berpandangan bahwa manusia dapat dengan sendirinya mengetahui segala kebutuhan. Ikhwatal iman, walaupun liberalisme bukan terdiri dari satu tren pemikiran, namun kita dapat mengenali aliran ini dengan karakteristik khusus. Karakter paling kuat yang ada dalam aliran ini adalah yang pertama, kebebasan individu. Setiap orang bebas berbuat apa saja tanpa campur tangan siapapun, termasuk negara. Fungsi negara adalah melindungi dan menjamin kebebasan tersebut dari siapapun yang mencoba untuk merusaknya. Oleh karena itu, liberalisme sangat mementingkan kebebasan dengan semua jenisnya. Kebebasan berkreasi, berpendapat, menyampaikan gagasan, berbuat dan bertindak. Bahkan kebebasan berkeyakinan adalah tema yang mereka ingin wujudkan dalam kehidupan ini. Kebebasan dalam pandangan mereka tidak terbatas selama tidak merugikan dan bertabrakan dengan kebebasan orang lain. Kaedah kebebasan mereka berbunyi, kebebasan Anda berakhir pada permulaan kebebasan orang lain. Kemudian yang kedua, rasionalisme. Penganut liberalisme itu meyakini bahwa akal manusia mampu mencapai segala kemaslahatan hidup yang dikehendaki. Standar kebenaran adalah akal atau rasionya. Karakter ini sangat kentara dalam pemikiran liberal. Rasionalisme diantaranya nampak pada pertama, keyakinan bahwa hak setiap orang bersandar kepada hukum alam. Sementara hukum alam tidak dapat diketahui kecuali dengan akal melalui media indera atau materi atau eksperimen. Dari sini kita mengenal aliran filsafat materialisme. Aliran filsafat yang mengukur setiap kebenaran melalui materi, dan empirisme. Aliran filsafat yang menguji setiap kebenaran melalui eksperimen. Kemudian yang kedua, negara harus bersikap netral terhadap semua agama. Karena tidak ada kebenaran yang bersifat yakin atau absolut. Yang ada adalah kebenaran yang bersifat relatif. Ini yang dikenal dengan relativisme kebenaran. Kemudian yang ketiga, perundang-undangan yang mengatur kebebasan ini semata-mata hasil dari pemikiran manusia. Liberalisme bukan syariat. Mengajarkan kebebasan menuruti semua keinginan manusia. Sementara Islam mengajarkan untuk menahannya agar tidak keluar dari ketundukan kepada Allah. Hakikat kebebasan dalam ajaran Islam adalah bahwa Islam itu membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk, kepada penghambaan kepada Rabb makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan otoritas akal sebagai sumber nilai dan kebenaran dalam ajaran liberalisme. Sumber kebenaran dalam Islam adalah wahyu. Bukan akal manusia yang terbatas dalam mengetahui kebenaran. Oleh karenanya, ikhwah fillah rahimakumullah, menerima liberalisme
berarti kita menolak Islam. Ya. Dan apabila kita tunduk kepada Islam, kita tunduk kepada syariat Islam, maka konsekuensinya adalah kita tanggalkan paham-paham liberal itu. Jadi pada intinya adalah liberalisme yang diawali dengan persoalan yang terjadi pada agama Kristen, yaitu persoalan kayak ketika agama Kristen merubah keyakinan tauhidnya menjadi trinitas dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Terus semakin bertambah, semakin berganti zaman, liberalisme ini juga semakin berkembang, termasuk Islam pun digerogoti oleh paham-paham liberal ini, sehingga kita di Indonesia khususnya kita dengar ada kelompok jaringan Islam liberal, yang justru pernyataannya itu justru menyimpang daripada syariat Islam, walaupun mereka menggunakan istilah-istilah di dalam Islam, tapi pada kenyataannya justru pernyataan-pernyataan mereka itu bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa ini terjadi? Ya, karena banyak di antara para pemuda di Indonesia khususnya itu diberikan fasilitas, diberikan beasiswa untuk mempelajari Islam, tapi bukan pada sumbernya. Mereka mempelajari Islam bukan pada sumbernya. Mereka belajar Islam di Amerika, belajar Islam kepada orang orientalis, belajar Islam kepada orang yang memusuhi Islam. Maka sehingga yang terjadi adalah ketika mereka pulang ke negerinya, yang mereka lakukan adalah mereka mengajarkan Islam, tapi isinya adalah kesesatan. Oleh karenanya, ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi mari kita sama-sama mewaspadai gerakan apa yang disebut dengan gerakan liberalisme. Karena sekali lagi Islam menolak semua isme-isme dan ideologi-ideologi yang ada di luar Islam. Islam ini diturunkan secara universal. Bahkan Islam mengatur seluruh urusan kita yang ada di dunia ini. Mulai dari bangun tidur hingga kita tidur lagi, itu diatur oleh Islam. Oleh karenanya, petunjuk kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Apabila ada ideologi-ideologi di luar Islam, maka kita tidak boleh menerimanya. Ideologi kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Wajib bagi kita kaum muslimin untuk menolak pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada syariat Islam, seperti liberalisme. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti untuk mendalami tentang liberalisme, mungkin ada banyak buku yang menjelaskan tentang apa itu liberalisme, sejarah-sejarah tentang liberalisme. Tapi yang jelas intinya adalah liberalisme itu muncul berawal dari permasalahan di agama Kristen itu, yang kemudian berkembang sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan pemikiran daripada pemikirnya.
Dan inilah ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum. Mengenai Wahabi, ya, mengenai Wahabi, ya, sampai hari ini definisi kita tentang Wahabi itu apa sebetulnya? Itu ya. Apa sih yang dimaksud dengan Wahabi? Nah, itu kan sampai hari ini belum jelas. Ya. Wahabi itu apa? Gitu. Nah, kalau Wahabi kemudian Wahabi yang dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, saya kira Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya merupakan ulama, ya, merupakan ulama yang konsen di dalam persoalan akidah, ya, dan tulisan-tulisannya sangat bagus ya, dan ilmiah. Ya, kalaupun ada beberapa mungkin yang salah, ya kami kira ya wajar-wajar saja ya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah manusia yang juga bisa salah. Yang tetapi kebaikan-kebaikan beliau ya tentunya menutupi kesalahan-kesalahannya. Dan saya yakin kita semuanya juga punya kesalahan. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini punya kebaikan-kebaikan juga. Ya, tulisan-tulisan beliau tersebar sudah tersebar di berbagai macam negara. Ya. Sudah bisa banyak diterjemahkan, bisa kita baca. Ya, cuma persoalannya adalah kita kadang-kadang kurang memahami tentang sejarah, ya. Makanya kita perlu belajar tentang sejarah. Nah, oleh karenanya ya kita kembali bertanya, ya, Wahabi yang dimaksudkan itu apa gitu. Ya. Ikhwatal iman, lalu bagaimana liberalisme itu dari perspektif Islam? Dari latar belakang sejarah liberalisme yang telah dipaparkan tadi, kita dapat menilai bahwa liberalisme jelas sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Sejarah kemunculannya yang sangat dipengaruhi oleh situasi sosial politik dan problem teologi Kristen ketika itu dapat kita jadikan alasan bahwa Islam tidak perlu dan tidak akan perlu menerima liberalisme, karena sepanjang sejarahnya Islam tidak pernah mengalami problem sebagaimana yang dialami oleh agama Kristen. Oleh karena itu tidak ada alasan mendasar bagi Islam untuk menerima konsep liberalisme dengan semua bentuknya. Apalagi kalau kita tilik dari konsep pokoknya, pemikiran liberalisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kebebasan mutlak ala liberalisme adalah kebebasan yang mencederai akidah Islam. Ajaran paling pokok pada dalam intinya agama adalah kita boleh belajar dari mana saja, dari siapa saja, selama itu tidak keluar daripada koridor-koridor syariat. Selama itu tidak keluar daripada persoalan-persoalan prinsip yang ada di dalam Islam ini. Ya, jadi boleh kita belajar dari mana saja. Ya, sama dengan kita belajar fikih, ya. Di dalam fikih ada 4 mazhab. Ya, dan itu semuanya ya diperbolehkan. Ya, selama mazhab tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan mereka mempunyai dalil-dalil syar'i untuk itu. Dan kita mengenal di dalam Islam itu paling tidak ada 4 mazhab. Ada mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, ya. Ya, semuanya boleh kita pelajari. Ya. Yang terpenting adalah selama itu memiliki dalil-dalil syar'i. Ya. Tapi kalau tidak punya dalil, ya, tidak ada dalil-dalil syar'i, tidak ada dalil-dalil yang ilmiah,
ya maka tidak perlu kita mengambil ilmu darinya. Ya, apalagi persoalan itu adalah persoalan akidah, persoalan-persoalan yang prinsip di dalam Islam ini. Tapi kalau misalnya eh, masih dalam tataran perbedaan ijtihadiyah, ya masih kita boleh saling bertoleransi. Ya, para ustadz pun demikian. Ustadz satu dengan ustadz yang lain kadang-kadang berbeda pendapat. Ya, selama perbedaan pendapat itu masih dalam koridor ijtihadiyah, ya kita bertoleransi, kita belajar darinya, ya, kita mengambil ilmu darinya. Ya, tapi kalau sudah keluar daripada persoalan akidah, sudah menyimpang daripada syariat, ya tentu tidak perlu kita mengambil ilmu darinya. Ya, Ya kami kira Ustaz, begitu. jadi Wallahu a'lam. ikhwafillah rahimakumullah, eh, ada banyak ya memang tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang memiliki pemikiran menyimpang dari Islam. Eh, Beberapa waktu yang lalu ya, kita dihebohkan dengan disertasi eh, bolehnya eh, melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dan itu dilakukan oleh mahasiswa S3 di universitas yang katanya universitas Islam negeri ya. Dan itu tokoh utamanya adalah Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur ini dari Syria yang dia juga memiliki pemikiran liberal. Adapun di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ya, kita mengenal Islam liberal ini melalui Nurcholish Madjid. Ya, almarhum Nurcholish Madjid ya. Ya, semoga Allah mengampuninya ya. Ya, kemudian diteruskan oleh ya sahabat-sahabatnya ataupun murid-muridnya. Kita kenal ada Ulil Absar Abdallah. Ya, Ulil Absar Abdallah. Kemudian ada Zuhairi Misrawi ya, yang membawa paham-paham liberal ini. Ya, dan mereka bercokol di Universitas Islam Negeri, mengajar di situ. Ya. Dan ada banyak lagi. Itu kalau tokoh liberal ya. Tapi ada lagi yang perlu kita waspadai dan harus kita waspadai, yaitu gerakan Syiah. Syiah ini lebih berbahaya daripada sekedar liberal. Ya, kalau liberal sudah jelas sih keluar daripada ya syariat Islam. Tapi Syiah, Syiah ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena mereka mempunyai keimanan yaitu taqiyah. Taqiyah itu ya boleh mereka berdusta untuk menutupi keyakinannya. Nah, di Indonesia sudah mulai nampak jelas. Ya, di Indonesia sekarang sudah ada organisasinya, yaitu Ahlul Bait Indonesia atau ABI. Ya, itu pimpinan Jalaluddin Rahmat. Ya, ada pimpinannya Jalaluddin Rahmat. Ya. Kemudian ada lagi Haidar Bagir ya. Haidar Bagir itu yang punya penerbit Mizan ya, dan punya sekolah Al-Azwardi. Ya. Itu tokoh-tokoh Syiah. Kemudian ada juga namanya Utsman Shihab, ya. Utsman Shihab itu tokoh Syiah juga, malah sering bercokol di televisi nasional. Dulu sering di Indosiar ya. Nah, ini tokoh-tokoh inilah yang harus kita waspadai. Ada banyak tokoh-tokohnya dan insya Allah nanti bisa kita share kembali lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh yang dianggap menyimpang daripada Islam. Tapi itu yang dedengkotnya begitu. Ya.